Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على Allahu Akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'zam
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melunakkan hati kita, yang telah meringankan langkah-langkah kaki kita, sehingga kita mau dan mampu menyambut seruan azan, tentu saja dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Sebagai rasa syukur itu pula lah, mari kita tidak henti-hentinya selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Mari kita selalu berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangannya. Dengan cara itulah kita menjadi orang yang paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah sangat jelas, orang-orang seperti ini akan diberi jalan keluar, akan diberi solusi dari segala permasalahan hidupnya, dari segala kesempitan dan kesulitan hidupnya, serta mendapatkan rizki dari arah yang tak terduga. Allahumma amin. Hadirin jamaah mikir Allah, apalagi kita baru saja masuki tahun baru 2025. Tentu saja di setiap pergantian tahun ini kita dituntut untuk melihat kembali apa-apa yang telah kita lakukan pada masa lampau. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian semua memperhatikan apa-apa yang telah kalian lakukan pada masa lampau untuk masa depan kita semua. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berusaha melakukan muhasabah, selalu melakukan penilaian terhadap perilaku kita pada masa lampau, terutama pada tahun 2024. Tentu saja untuk perbaikan di tahun 2025 ini. Karena ini sifatnya perintah Allah, tentu saja tidak boleh kita tinggalkan. Kita selalu berupaya
untuk bisa melakukannya, agar apa-apa yang telah kita lakukan pada masa lampau kita cermati kembali, kita nilai kembali, kita melakukan introspeksi dan refleksi terhadap masa-masa yang telah lampau. Apa saja yang harus kita lakukan, refleksi itu, introspeksi itu mengenai apa saja. Minimal ada 4 hal yang harus kita lakukan introspeksi terhadapnya. Yang pertama adalah tentang orientasi hidup kita, tentang niat kita setiap kali melakukan perbuatan. Tentu saja niat ini sangat menentukan kualitas ibadah kita. Karena itulah perlu selalu kita lakukan introspeksi terhadap niat kita, karena orientasi hidup ini sangat menentukan perbuatan yang kita lakukan. Karena itulah kita selalu ingat bahwa hidup ini pasti akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mengapa harus merasakan kematian? Karena sungguh Allah akan memberikan balasan yang luar biasa, balasan yang sempurna terhadap apa-apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala, orang itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang itulah yang memperoleh kemenangan. Dan ingat bahwa kesenangan dunia hanyalah menipu kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berdasarkan ayat ini tentu saja orientasi hidup kita haruslah orientasi ukhrawi, walaupun kita tidak boleh meninggalkan dunia. Sebaiknya tadi dikatakan kesenangan dunia hanyalah menipu kita, hanyalah sementara dan tidak kekal selamanya. Yang kekal adalah kehidupan di akhirat kita. Sehingga tentu saja semua aktivitas hidup kita haruslah kita orientasi untuk kebahagiaan di akhirat kita kelak. Karena itulah dengan orientasi yang seperti ini tentu saja semua kegiatan kita haruslah kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diciptakan di dunia ini untuk mengabdi kepadanya? Karena itulah ada ayat yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun kegiatannya yang kita lakukan di dunia haruslah kita niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu merupakan ibadah mahdhah, apalagi dan utamanya ibadah ghairu mahdhah harus benar-benar kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja di kantor tentu saja dengan niat ibadah untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga kita. Semuanya apa yang kita lakukan di dunia, walaupun itu kelihatannya bukan ibadah, kita niati sebagai ibadah, pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah, kemudian yang kedua yang harus kita nilai, kita muhasabah, yaitu apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Perintah Allah sungguh luar biasa banyaknya,
Namun kalau kita lihat perintah yang paling utama adalah perintah sholat. Sholat ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perlu kita lakukan muhasabah terhadapnya setiap saat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Amal yang pertama kali dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Jika salatnya baik, pasti amal-amal yang lain baik. Tetapi sebaliknya, jika salatnya saja sudah rusak, maka jangan diharapkan amal yang lain bisa baik. Karena itulah, senyampang kita masih ada kesempatan, kita selalu berupaya untuk mengoreksi salat-salat kita. Apakah salat kita sudah benar-benar baik? Apakah setiap kali ada lantunan azan, segera kita laksanakan salat dan menyambutnya azan itu dengan salat berjamaah? Ini yang harus kita introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Kalau itu belum terpenuhi, tentu saja harus kita lakukan mulai sekarang. Masih ada waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salat-salat sunnah kita. Setelah salat wajibnya sudah luar biasa, kita lanjut dengan salat-salat sunnah kita, terutama salat tahajud, sebagaimana dinyatakan oleh Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah kalian bertahajud sebagai ibadah tambahan. Tentu saja dengan ibadah itu niscaya kita akan diangkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Allahumma amin. Hadirin jamaah dimiliki Allah, perintah-perintah yang lain masih banyak, tentu saja bisa kita lakukan introspeksi terhadapnya. Dan yang ketiga, introspeksi yang harus kita lakukan adalah terhadap apa yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Baik itu hukum haram maupun hukum makruh, kita upayakan tinggalkan dan tinggalkan. Kita berupaya untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang baik, dari hal-hal yang tidak disukai Allah kepada hal-hal yang disukai Allah. Karena itulah perlu muhasabah ini dilanjut dengan hijrah, berpindah dari hal yang buruk ke hal yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah dimiliki Allah, sedangkan yang keempat adalah tentang usia kita, waktu yang diberikan Allah kepada kita untuk hidup di dunia ini harus kita nilai, kita gunakan untuk apa saja waktu yang sudah banyak diberikan Allah kepada kita. Satu hari 24 jam saja itu kita gunakan untuk apa saja. Tentu saja harus selalu kita introspeksi terhadap waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena ini adalah yang awal pertama kali ditanya di hari kiamat nanti, sebelum langkah-langkah kita bisa atau kaki-kaki kita bisa melangkah ke arah yang lain. Tapi sebelum kaki kita bisa melangkah, ditanya 4 hal, diantaranya adalah waktu atau usia kita gunakan apa saja. Karena itulah hadirin jamaah dimiliki Allah, senyampang ada kesempatan kita selalu berupaya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tentu saja dalam rangka bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah dimiliki Allah, setelah muhasabah tentu saja kita selalu hijrah. Karena orang yang berhijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan, sebagaimana dicontohkan dalam kisah pembunuh 100 orang,
lalu hijrah menuju ke tempat yang baik, lingkungan yang baik, walaupun di tengah perjalanan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dihukumi sebagai ahli surga. Karena itu ada upaya untuk berubah, untuk melangkah kepada kebaikan yang diidam-idamkan. Karena itulah Allah memberikan hadiah yang luar biasa bagi orang-orang yang mau berhijrah ini, sebagaimana firman-Nya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, dan orang-orang yang berhijrah serta bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, orang-orang ini pantas mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Luar biasa, hadiahnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita tidak berhenti pada muhasabah, kita berhijrah, dan ditambah kalau sudah yakin itu benar dan baik, kita istiqomah di dalamnya. Kalau sudah istiqomah, luar biasa, Allah menurunkan malaikat mendampingi kehidupannya, sehingga kehidupannya selalu terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuknya, tidak akan bersedih hati, tidak akan takut sama sekali terhadap yang lain, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan yang jelas akan dijanjikan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua di tahun 2025 ini selalu bisa melakukan muhasabah, kemudian hijrah dan istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.